Om Swastiastu. Tribuners, Semeton Tribun Bali, kembali berjumpa dengan saya, masih serangkaian roadshow Tribun Bali ke KPU Sebali untuk menyambut gelaran Pilkada Serentak 2024. Dan kali ini saya bersama Ketua KPU Klungkung, Bapak Ketut Sudiano. Oke. Kunabiga Pak. Becik, sehat nih. Sedongkara, kena sama. Tribuners, Semeton Tribun Bali, seperti kita tahu bahwa setelah gelaran pemilu 2024 yang sudah selesai, sekarang kita bersiap menuju gelaran Pilkada 2024 yang digelar secara serentak pada 27 November 2004 mendatang. Tentunya pegelaran Pilkada ini juga sangat-sangat menarik ya, karena akan digelar secara serentak seluruh Indonesia, termasuk di Bali dan di Klungkung. Dan yang menarik juga bahwa nanti akan digelar secara bersamaan pemilihan gubernur Bali dan juga bupati wali kota, tentu dalam ini Bupati Klungkung. Nah, partisipasi masyarakat tentunya sangat diharapkan untuk bisa memilih pemimpin-pemimpin baru sebagai gubernur maupun sebagai Bupati Klungkung. Nah, untuk mengetahui bagaimana kesiapan KPU Klungkung, bagaimana tahapan-tahapan berikutnya untuk menghadapi Pilkada ini, kita akan berbincang dengan Pak Ketut Sudiano selaku Ketua KPU Klungkung. Pak Ketut, ini jadwal kan agenda pastinya padat nih Bang. Luar biasa. Masih tetap 24 jam standby nggih. Astungkara atas asungker dalam raha desa yang dewasa. Kami di KPU Klungkung masih sampai saat ini masih diberikan rahmat kesehatan. Sehingga kami bisa melaksanakan tugas negara terutama di KPU ini dengan baik, dan secara otomatis kita bisa melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ya pasti itu harus sehat dulu kan. Sehat. Estafet nih Pak, berkelanjutan terus nih kan. Selesai pemilu langsung pilkada. Nah, niki kaitannya niki kan pemilu, sidang MK sampun keluar hasil sidang MK terkait Pilpres. Nah, jadi tinggal penetapan Pilpres ini kan pemenang untuk presiden dan wakil presiden, dan nanti masih akan lanjutan dengan sengketa pileg kan. Iya, betul. Nah, untuk Klungkung sendiri, apakah ada kemungkinan ada sengketa untuk pileg ini Pak, atau mungkin Astungkaro lancar-lancar aja lah biar cepat nanti prosesnya? Ya, terima kasih kesempatan hari ini kepada Tribun News yang telah datang ke sini ke kantor KPU Klungkung. Kami ucapkan terima kasih. Yang pertama, yang kedua terkait dengan proses tahapan dari pemilu itu sendiri yang sudah kita ketahui dari hasil keputusan MK per tanggal 22 April ini, setelah memutuskan bahwa segala sesuatu terkait dengan gugatan dengan pihak terkait atau teradu, bahwa MK secara sudah memutuskan bahwa pemenang Pilpres khususnya adalah pasangan nomor 2 yaitu Prabowo Gibran. Hal tersebut juga karena kami di Klungkung kemarin ada terkait juga dengan hal tersebut, tetapi sudah bisa dibuktikan bahwa di Klungkung itu tidak terjadi permasalahan yang berarti. Ada sempat Pak disenggol dikit, ada sempat permasalahan dikit. Kita ada disenggol 2 DPS itu terkait dengan data pemilih. Tapi setelah kami sampaikan dengan bukti-bukti yang ada, maka clear bagi kami. Sudah itu TPS karena kesalahan jumlah pemilih, karena kecapean dari petugas kami di KPPS itu menginput data tersebut sehingga terjadi kekeliruan di C1. Tetapi di hasil di pleno kecamatan sudah diperbaiki sesuai dengan mekanisme yang ada seperti itu. Nah, terkait dengan penetapan nanti kita tunggu aja regulasi penetapan dari KPU RI juga terhadap hasil Pilpres tersebut. Nah, terkait dengan hasil pemilu. Nah, di pemilu artinya pileg yang mudah-mudahan sampai hari ini belum ada berita bahwa kita ada kena sengketa tersebut. Nah, mudah-mudahan tidak ada. Tapi kami masih menunggu juga hasil dari
keputusan MK itu sendiri dan keputusan KPU RI tersebut. Nah, terkait dengan penyongsong pilkada, kesiapan kami di Klungkung sudah sangat siap. Artinya setelah keluar nanti keputusan terkait pileg dari MK maupun KPU, otomatis KPU Klungkung akan melakukan penetapan. Tahapan selanjutnya setelah ada keputusan, kami akan menetapkan calon terpilih sesuai dengan jumlah kursi. Berapa kursi di Klungkung, Pak? Kursi yang kami masih sekarang 30 kursi. 30 kursi. Ya, dengan 4 dapil. Dapil 1 itu Kecamatan Klungkung itu 9 kursi. Dapil 2 Kecamatan Dawan itu 6 kursi. Dapil 3 Kecamatan Nusa Penida ada 9 kursi, dan Dapil 4 Kecamatan Majalengka ada 6 kursi. Artinya jumlah semua kursi adalah 30 kursi. 30 kursi. Nah, ini kan nanti mungkin setelah penetapan calon legislatif, calon terpilih kan sudah mulai bisa dipetakan nih perolehan kursi masing-masing parpol. Nah, kalau misalnya melihat dari peta tersebut, prediksi kan kira-kira itu untuk pilkada Klungkung berapa paslon yang bisa tampil sebagai kontestasi atau peserta di pilkada 2024 ini, Pak? Ya, menurut prediksi karena kami belum bisa menetapkan, itu ada 3 pasangan calon dari parpol. 3 pasangan dari parpol. Potensi potensi ya. Pertama dari mungkin kita ketahui itu kalau memang tidak ada perubahan, itu ada dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang secara kemarin kami tetapkan adalah memperoleh 12 kursi. Secara otomatis Partai PDI Perjuangan bisa mengusung 1 calon. Syarat minimal kursinya berapa? 20%. 20% dari jumlah kursi yang ada. Berarti 30%, berapa kursi? Itu ada 6 kursi. 6 kursi. Ya. Kalau yang kedua Partai Gerindra itu mendapatkan 8 kursi, secara otomatis juga partai tersebut bisa mengusung salah satu paslon, Dan yang ketiga itu gabungan dari partai politik yang mendapatkan kursi sisa dari kursi tersebut yang telah ada dari 18 kursi, berarti 12 kursi masih tersisa. 10 kursi yang masih tersisa. Artinya mungkin ada dari Nasdem, dari Partai Golkar, Partai Hanura, Partai PSI, Partai Perindo. Itu yang mendapatkan kursi sesuai dengan penetapan kami kemarin. Nah, hal tersebut juga tidak terlepas dengan paslon perseorangan. Ya, kalau dari syarat nanti kami juga akan nanti melakukan rakor di Provinsi Bali. Kami belum bisa memastikan berapa jumlah yang harus persyaratan yang bisa untuk mengajukan diri sebagai calon perseorangan untuk bisa ikut kontestasi tersebut. Tetapi kemarin sudah sih kita hanya memprediksi aja. Itu sekitar dari DPT yang ada kemarin 167.552, artinya jumlah DPT yang ada di Klungkung. Nah, kalau itu kita kena di 10%, berarti 10% ya bukan 8,5 ya? Ya, kalau kita 10% ya, 10% itu adalah kita seorang calon perseorangan itu harus mengumpulkan KTP dukungan. Syarat dukungan minimal itu adalah 16.706. Ini itu ya itu luar biasa itu. Mudah-mudahan sih dari sekian biar semarak lah pilkada Klungkung, adalah animo masyarakat Klungkung khususnya bisa ikut kontestasi ini, sehingga target nanti pemilih yang hadir ataupun partisipasi pemilih bisa ditingkatkan dari yang dulu. Sejauh ini Pak, kan ini paling nggak gaungnya pilkada kan sudah mulai terdengar lah gitu ya, termasuk di Klungkung gitu.
Kalau dari perseorangan dulu misalnya ini, kan sudah dibuka juga anunya kan pengumuman untuk dibukanya apa namanya calon perseorangan gitu kan, sudah disampaikan persyaratan-persyaratannya mungkin. Sudah ada nggak di isu-isu akan ada yang mendaftar sebagai calon perseorangan? Ya, terima Itu kasih. sejauh ini belum mungkin ya. Sementara ini yang nanya sih ada. Yang nanya sudah ada. Tetapi sampai saat ini belum sih ada yang konfirmasi ke kami di KPU, sehingga sampai hari ini masih nihil. Ya itu. Nah mudah-mudahan di ke depan ini ada. Sehingga biar lebih ramai ya. Ya betul. Kalau dari parpol sendiri Pak, sudah suhunya gimana, suhu politik di Kelungkung ini? Kalau kami lihat sih Sudah masih ada. adem-adem. Masih adem-adem ya? Iya masih adem, belum ada sih. Tetapi dari catatan media mungkin lebih tahu. Karena dari kami kan bukan pengamat juga kan. Kami menerima artinya masyarakat, parpol, peserta pemilu yang akan mengajukan diri menjadi calon, nanti kami terima. Intinya ketika mereka memenuhi persyaratan. Tentu kita berharap sih segera muncul ini Pak ya. Betul. Calon-calon ini segera memunculkan diri supaya ya itu gaung pilkada itu makin hangat gitu kan, makin ramai Pak. Ya. Jangan sampai adem ayam nanti. Iya betul ya. Harapan kami seperti itu. Kenapa Kelungkung ini kecil loh. Iya. Tetapi gaungnya biar besar. Ya betul. Itu kecil lebih besar. Gitu. Harus. Walaupun kecil, tetapi gaungnya biar besar. Seperti dahulu, kenapa sih kerajaan Kelungkung itu bisa menguasai wilayah Bali kan? Wilayah kecil tetapi kekuasaan luas. Kan seperti itu. Itu harapan kami di KPU. Ya seperti itu. Nah, kalau nggak salah ini saya kan dengar desas-desus ini kan sebenarnya sudah ada beberapa kan gitu. Parpol-parpol juga sudah mulai melirik. Ya melirik, sudah mulai ngocek siap lah gitu. Ya, sudah mulai munculkan nama-nama. Tapi akhir-akhir ini justru mulai agak kendor lagi gitu. Ini apakah ada pengaruh perubahan peraturan atau seperti apa Pak? Ya kemungkinan seperti itu. Satu sisi kos pilkada itu kan tinggi. Beliau artinya parpol dan perseorangan itu berhitung. Ketika kami maju, konsekuensinya seperti apa? Apalagi calon terpilih. Calon terpilih seperti apa konsekuensinya? Apa mereka dilantik dulu? Apa mereka akan mundur? Kan perlu kepastian juga mereka seperti itu. Dan yang sangat-sangat yang berpotensi tersebut adalah mereka yang terpilih kan seperti itu. Nah mudah-mudahan sih ke depan parpol-parpol itu mengeluarkan kader-kader terbaiknya. Sejauh ini belum ada aturan ininya Pak, regulasinya itu bahwa apakah harus mundurkan diri atau cukup cuti misalnya, yang terutama ini yang calon-calon yang terpilih ini? Ya kalau saya pahami aturan kan mereka menyertakan surat pengunduran diri kan? Pengunduran diri. Ya, surat itu artinya pengunduran diri ketika terpilih. Setelah dilantik, kalau mau maju sebagai calon bupati, harus mengundurkan diri. Itu seperti itu pemahaman. Nah makanya peserta pemilu, termasuk perseorangan selaku ingin maju ketika mereka sudah terpilih di legislatif, mereka masih berhitung. Berpikir dua kali gitu. Iya betul. Nah mudah-mudahan. Berpikir 100 kali malah. Iya. Kalau memang itu kemungkinan yang ditugaskan oleh parpol sendiri, mungkin mereka harus maju. Tapi masih ada kemungkinan perubahan, kalau misalnya ada juridical review ke MK gitu mungkin. Kita tunggu saja. Mungkin cukup cuti misalnya. Ya, kita tunggu saja nanti aturan. Kita melaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Parpol juga seperti itu. Mereka juga menunggu regulasi hukum yang pasti. Kalau memang sudah harus, mereka akan berpikir. Kan juga masih lama juga penetapan kita kan. September masih punya waktu lah untuk. September ya pendaftaran gue. Iya, September kan udah penetapan calon kan ya. Oh, September udah calon. Pendaftaran mulai kapan? Kita buka pendaftaran 27 Agustus ini. 27 Agustus. Ya, kita buka lah dulu.
untuk pendaftaran, mereka melengkapi administrasi kan butuh proses juga. Nanti penetapannya di bulan September ini. Mungkin serentak kita seluruh Indonesia. Ya, tapi yang pasti bahwa jumlah peserta atau jumlah paslon itu akan menentukan sekali jumlah pemilih juga Pak ya. Betul. Makin banyak mungkin paslonnya, seperti tadi harapan Pak mungkin potensinya ada 3 paslon. Ya. Itu pastinya jumlah pemilih tentunya akan berdampak positif juga Pak ya. Dibanding mungkin cuma calon tunggal. Iya. Kan. Potensi nih potensi yang ada itu. Ketika sedikit calonnya antusiasme masyarakat ya agak berkurang ya seperti pengalaman terdahulu kan Kalau memang calonnya banyak otomatis yang menggerakkan mereka untuk hati nurani mereka untuk memilih karena memilih pemimpin yang terbaik apalagi di Kelungkung kan dengan jumlah luas wilayah dan juga apalagi ada kepulauan salah satu di Nusa Penida yang unik gitu, yang sangat-sangat berpengaruh sekali. Karena partisipasi pemilih yang seperti sekarang ini di pemilu itu kan luar biasa. Kita lihat peningkatan luar biasa sekali. Kalau pemilu kemarin berapa? Hampir 85%. 85%. Dari 82,7 yang pemilu terdahulu. Ada peningkatan. Ada peningkatan. Ya. Nah, untuk pilkada ini kira-kira ini kita mudah-mudahan masih bisa kita tingkatkan dari yang terdahulu. Kita belum bisa mengasih target karena kita melihat pilkada terdahulu partisipasi masyarakatnya seperti apa, baru kita plenokan, kita tentukanlah target. Kalau dulu di 2018 Bang ya 2018 itu sekitar berapa ya? 77. Ya, 70%. Ya sekarang mungkin ada ancar-ancar mungkin. Nah, mudah-mudahan bisa naik kan seperti itu. Belum Janganlah gitu. Tapi kalau memang masyarakat memungkinkan seperti itu bagus sekali. Kan itu juga dengan dukungan media untuk terus sosialisasi luar biasa. Harusnya bisa. Dan tentu juga kita berharap para paslon-paslon ini mulai muncul gitu ya. Mulai menggebuk genderang. Inilah peran media sebenarnya ya, terutama Tribun dengan awak medianya. Kepercayaan itu sedikitlah memberi letupan. Iya. Kenapa tidak berani maju? Kenapa tidak berani? Kan didoronglah mereka untuk maju. Ini kan memilih pemimpin yang terbaik kan. Masa cuma 1 atau 2 aja. Minimal lah ada ini berpotensi maju, doronglah mereka. Harusnya juga pilkada di Kelungkung ini menjadi suatu yang apa ya Pak ya? Menarik dan spesial Pak, karena tidak ada petahana kan. Betul. Jadi memang di sini orang-orang yang baru ini kan. Betul orang baru ini sekarang ya. Jadi kan ini akan harusnya menjadi persaingan yang kayak dulu. Yang ketat gitu kan. Ya betul. Karena potensi kan banyak. Sekarang tinggal memoles. Nah, potensi ada. Orang yang berkeinginan terutama ada. Kalau sudah dilihat oleh media, ini yang berpotensi, ini yang udah mengumpulkan masa media akan tahu. Nah, seperti itulah perannya media sekarang. Yang pertama mungkin mensosialisasikan dirinya mereka sendiri. Perannya media seperti apa? Perannya kami hanya menerima dulu. Ya, kami menjalankan tahapan kami. Tahapan kami sekarang adalah pembentukan badan ad hoc dulu. Sekarang tahapannya untuk badan ad hoc ya? Badan ad hoc dari PPK, nanti derajat PPS, udah itu Pantarle, yang terakhir baru KPPS, seperti itu. Itu ya tahapan kami sedang kami laksanakan. Itu direkrut baru lagi Pak ya? Sesuai dengan KPT 476, keputusan KPU ya, nomor 476. Kita wajib merekrut ulang. Artinya melalui proses. Kita mengumumkan di media massa, kita mengumumkan di di seputaran artinya ke masyarakat. Itu perekrutan secara terbuka. Nah, kita jadwalkan juga seperti itu. Sudah ada mulai ini Pak? Mungkin ada dari tanggal 23 ini kami buka, sebenarnya belum ada Berapa jumlahnya ini Pak? Untuk PPK-nya? PPK 4 kecamatan. Masing-masing 5 orang per kecamatan. Di 20 orang ya? Di 20 orang kita butuh.
KPPS-nya? KPPS-nya kan masih kita belum tentukan TPS-nya. Berarti tapi desanya berapa jumlah? PPS-nya baru kita sudah. PPS-nya itu ada 59 desa dan kelurahan. Kita perlunya 3 orang kali 59 itu. Nah, Pandaleh sejumlah TPS nanti. Apakah itu 2 orang per TPS, apa itu 1 orang per TPS, nanti kita akan rekrut lagi kembali. Nah, itu sesuai dengan aturan yang ada seperti itu. Nah, mudah-mudahan segera aturan itu keluar. Iya. Ya, artinya ini mudah-mudahan ini juga tidak sulit untuk merekrut ini Pak ya. Betul. Mudah-mudahan animo masyarakat untuk di penyelenggaraan ini tinggi juga. Kayak dulu, kayak di pemilu. Kan luar biasa, Bu. Luar biasa. Dari hasil CAT, dari pendaftar, luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan merekrut ulang ataupun dengan pendaftaran terbuka ini, peluang mereka itu kan tinggi, tidak terpola, mikir mereka masih ada orang seperti itu. Ya, seperti itulah harapan kami. Pelamar itu banyak. Ya, pelamar itu banyak. Bisa kami seleksi lagi. Kami mencari penyelenggara yang terbaik. Iya, terutama nih yang anak-anak muda ya Pak ya. Betul, yang sudah memenuhi syarat umur dan 17 tahun kan ya. Punya potensi. Jadi mestinya ini juga dimaksimalkan oleh teman-teman yang anak muda ini. Iya, betul. Untuk terlibat di kepemiluan di pilkada niki. Untuk mencari pengalaman sebagai penyelenggara pemilu pilkada ya. Kami juga seperti itu kan, artinya mulai dari penyelenggara, dari KPPS, pernah duduk di Panwascam, sekarang di KPU. Secara otomatis pengalaman yang pertama adalah bisa menyesuaikan diri di sana. Apa sih penyelenggara pemilu itu kita paham? Oh, seperti inilah pekerjaan. Ternyata tidak terlalu sulit sih. Nah, seperti itu kita jalani, kita cintai pekerjaan itu yang penting. Kalau memang kita tidak cintai pekerjaan itu, apapun merasa susah kan jadinya ya. Apalagi kalau udah punya passion di situ kan. Iya. Ini bagi teman-teman yang mau jadi politisi gitu. Betul. Atau mau jadi pelaksana pemilu dan mulai bikin karir dari bawah ya, dari tingkat desa, kecamatan. Betul. Nah, untuk data pemilih nanti berarti akan ada lagi pemutakhiran seperti Pak ya? Betul. Nah, kita kan DP4 belum keluar juga. Nanti itu proses kita awalnya adalah pembentukan badan rekod kita dulu. Setelah itu terbentuk, baru nanti dilanjutkan dengan PPS. Setelah itu baru DP4. Baru Pantarlih bekerja untuk mensinkronisasi data tersebut. Mudah-mudahan sih tidak ada perubahan yang pasti, tetapi yang pasti berubah adalah jumlah TPS. Jumlah TPS ya sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan PKPU maksimal 800 orang. 800 itu orang. Kata maksimal kan, bisa di minimal, bisa nanti tergantung situasi daerah tersebut. Nah, hal itu nanti keputusan menunggu keputusan. Di mana terbanyak kira-kira nanti Pak untuk TPS daerah mana? Ya, kalau mengacu pemilu kemarin kan Nusa Penida yang terbanyak ya 198 ya. Itu karena luas wilayah itu terpencar-pencar mereka ya. Karena di Kelungkung kan cuma 189 ya. Ya. Sekitar itu, tetapi itu kan di perkotaan masih masyarakatnya masih mepet-mepet bisa gabung ya. Itu juga termasuk TPS khusus yang di LP. Kalau banyak rangkan sih cuma 137 TPS dulu. 137 TPS itu ada 13 desa. Kalau di Dawan itu ada kemarin ada 130 TPS dari 12 desa. Yang paling banyak sebenarnya itu Nusa Penida, 198 TPS dari 16 desa. Dan suara di situ juga banyak ya. Suaranya sana terbanyak kedua sebenarnya dari Dapil 1 Kelungkung. Yang pertama yang terbanyak adalah Kelungkung. Kelungkung ya, Dapil 1 Kelungkung, Kecamatan Kelungkung. Yang kedua Nusa Penida. Yang ketiga Banjarangkan, yang keempat baru Kecamatan Dawan. Itu. Ya, nanti juga kita harapkan ini pemilih-pemilih pemula Gen Z ini kan milenial ini
biar aware terhadap pilkada ini Pak ya. Mudah-mudahan Ini menjadi tantangan dari KPU sendiri rasanya. iya, merupakan tantangan bagi kami itu untuk menumbuhkan minat untuk memilih daripada generasi Z tersebut. Pola-pola apa namanya untuk sosialisasi yang terpenting ya kami akan mudah-mudahan bisa bekerjasama dengan media itu sendiri, media cetak, elektronik, media online dan lain-lain itu biar bisa kita manfaatkan sepenuhnya. Sehingga kami di KPU merasa sangat-sangat terbantu dengan kehadiran mereka tersebut. Pemilih sebenarnya itu yang potensi yang bisa itulah yang milenial tersebut. Karena melek IT, dia tidak terkontaminasi oleh sebuah apa namanya tekanan, walaupun dikatakan A tapi mereka memilih B ya B. Susah. Ya betul, karena mereka melihat potensi yang ada kan dari calon sudah bisa menentukan sendiri. Betul. Yang lihat seperti itu. Ya artinya dan suara generasi muda ini menentukan juga Bapak. Sangat menentukan, sangat di menentukan. Iya. Apapun ini tapi saya tetap pilih ini ya silakan. Kami di KPU hanya penyelenggara. Apapun pilih mereka, kami amankan suaranya mereka biar tidak ada suara yang tercecer. Nah, belajar dari pelaksanaan pemilu kemarin dari pileg maupun pilpres, mungkin ada yang bisa dievaluasi Pak, mungkin ada hal yang apa namanya kurang bagus gitu, mungkin bisa dievaluasi dan kira-kira untuk antisipasi di pilkada ini seperti apa Pak? Oh iya, yang banyak sih di penyelenggara tersebut terkait dengan penulisan ya. Di kami di penyelenggara karena kecapean, karena jumlah kertas suara terlalu banyak. Kayak kemarin kan menjadikan tantangan juga dari penyelenggara kami. Dan sekarang yang pemilu yang sederhana yang kemarin dengan hanya 2 pasangan calon lah, artinya yang kita selenggarakan sekarang kan pemilu kada gubernur dan bupati, sehingga memudahkan masyarakat untuk memilih. Mudah-mudahan antusiasme masyarakat itu bisa lebih tinggi lagi sebenarnya seperti itu. Tantangan kami ke depan yang mungkin yang jadi kendala kemarin sih cuma perekrutan KPPS terkait dan permasalahan kita clear kok. Saat pencoblosan ada ini nggak, misalnya ada masyarakat yang harusnya bisa memilih tapi tidak bisa memilih sehingga melakukan protes ke KPU, seperti itu ada nggak Pak? Kemarin nggak ada ya, nggak ada kita di Kelungkung karena pencegahan dari awal kita kerjasama dengan Bawaslu. Bawaslu mengawasi kita melakukan cegah dini ya kemarin. Setiap ada apapun yang ditemukan oleh Bawaslu, mereka menyampaikan ke kita. Saya sampaikan seperti ini, pencegahan dini kami tindak lanjuti sehingga kayak ada misalnya ada yang tercecer dispabel tidak masuk dalam data pemilih, setelah kami dikasih cegah dini, saran perbaikan, kita laksanakan clear kita itu sehingga tidak adalah protes masyarakat mereka tidak dapat memilih. Dan kami buka juga apa namanya untuk pemilih DPTB ya, pemilih DPTB itu kami buka sampai 7 hari minha kan, dan itu kami jaga sampai sebatas waktu 23.59 kami tetap di sini. Betul, kami tetap di sini menjaga mereka hak pilih mereka yang menggunakan DPTB tersebut memilih dari biar mereka bisa menggunakan hak pilihnya. DPK juga seperti itu. Kalau memang tidak masuk artinya DPK mereka tidak KTP tidak kami kasih untuk memilih. Artinya kita laksanakan sesuai aturannya biar tidak ada perselisihan setelah pemilu selesai gitu. Kita kan aman damai pemilu berjalan ya. Nah artinya kesalahan-kesalahan kekeliruan kecil itu kan wajar lah. Kita juga menerima kritik dari masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu di Kabupaten Kelungkung ini. Apapun itu baik buruk yang penting pemilu sukses. Betul. Minimnya gugatan kepada kita itu dibuktikan ya seperti itu. Jadi mungkin terakhir lagi Pak, harapan dan mungkin himbauan kepada masyarakat pemilih di Kelungkung terkait pilkada 2024 ini. Iya. Untuk
masyarakat khususnya pemilih di Kabupaten Kelungkung yang sudah berhak menggunakan hak pilihnya, kami harapkan datang ke TPS nanti pada tanggal 27 November 2024 untuk menggunakan hak pilihnya, memilih calon gubernur dan wakil gubernur dan calon bupati dan wakil bupati. Luangkan waktu pada hari itu, memilih pemimpin sekali dalam 5 tahun. Manfaatkan waktu tersebut. Hanya sekian. Mudah-mudahan masyarakat Kelungkung khususnya bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, sehingga cerdas dalam memilih pemimpin, tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Terima kasih. Ya, baik Tribuners, Semeton Tribun Bali. Menarik sekali perbincangan kita hari ini dengan Ketua KPU Kelungkung, dan tentu kita berharap Pilkada 2004 di Kelungkung ini bisa berjalan sukses, lancar, damai, tidak ada gugatan. Betul. Dan yang pastinya peserta pemilih nanti bisa menggunakan hak suaranya, ya Pak ya, supaya tingkat peserta jumlah pemilih nanti di Kelungkung bisa meningkat. Ini harus tinggi ini kan, meskipun daerahnya kecil tapi gaungnya bisa besar kan. Betul. Dengan jumlah pemilih yang banyak. Ya, mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak KPU Kelungkung bisa melaksanakan tugasnya, dan jumlah pemilih, sekali lagi peserta pemilih nanti di Pilkada 2004 ini bisa meningkat sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih. Dan kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.